Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pelajaran atau taklim kita yang biasa, setiap selesai salat asar kalau ada waktu, di hari Sabtu ini tanggal 25 November dicanangkan sebagai Hari Guru. Untuk itu kita berdoa secara khusus kepada Allah agar para guru-guru, baik guru yang formal ataupun yang non formal, baik guru yang pegawai negeri ataupun yang tidak pegawai negeri, siapapun guru, apakah latar belakangnya pendidikan atau tidak, yang penting dia mengajar kita, mengajar orang, atau kita mengambil pelajaran darinya langsung atau tidak langsung, atau kita dapat belajar darinya. Semuanya tentu guru. Kita doakan kepada Allah agar beliau-beliau ini diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Amin ya rabbal alamin. Dimuliakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Diampunkan dosa-dosa mereka, diberi rahmat, dan semoga apa yang para guru-guru ajarkan kepada kita berfaedah, bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada guru-guru, terutama guru-guru di Abi Center, kalau motivasi awal kita ke sini untuk mengajar, untuk berbagi ilmu, menyebarkan ilmu, maka peliharalah motivasi itu, niat itu, tujuan itu. Sebab kalau kita benar motivasi kita, tujuan kita, niat kita, atau yang mendorong kita ke sini memang untuk mengajar. Karena orang yang telah pernah mengajar, dia tidak akan pernah berhenti mengajar. Jika darah dagingnya sebagai pengajar, sebagai guru, dia akan terus mengajar. Dimanapun dia, dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah berhenti mengajar. Itulah orang yang sebenar-benar guru. Dan para guru tidak akan pernah berhenti mengajar. Berhentinya mengajar setelah mati saja. Karena ilmu itu terus disebarkan. Dan ilmulah yang akan terus mengalir pahalanya, ganjarannya, balasannya, yang akan terus menyusul para guru. Di seberang kematiannya di sana, anak belum tentu, harta belum tentu, tapi ilmu akan terus mengalir. Dalam hadis disebutkan aw ilman 'allamahu wa nasyarahu, atau ilmu yang 'allama, ilmu yang diajarkan, dan nasyarahu, yang disebarluaskan, baik dengan lisan atau tulisan atau tayangan, maka itu akan terus bermanfaat. Atau dalam hadis yang terkenal, aw ilmin yantafa' bih, itu ilmu yang dimanfaatkan. Barangkali itu sebagai mukadimah. Kemudian yang menghafal Quran nanti tunda dulu,
Yang menghafal Quran tunda saja. Karena mendengarkan ilmu itu lebih utama daripada menghafal Quran. Menghafal Quran bisa ditunda, mendengarkan ilmu tidak bisa ditunda. Fahim? Fahim tuh? Kemarin ta'lim atau pelajaran kita sampai kepada i'tidal, tegak lurus atau berdiri betul setelah bangkit dari ruku'. Ketika itu kita harus tuma'ninah, diam, tidak bergerak sebelum sujud ke bawah. Gerakan ke atas namanya bangkit dari ruku', dan gerakan ke bawah sujud, antaranya itu kita tuma'ninah di i'tidal. Ketika i'tidal itulah kita membaca bacaan, itu memuji Allah. Allah mendengarkan, Allah menjawab, Allah mengabulkan. Siapa saja yang memujinya, bunyi pujian itu panida Rabbana lakal hamd, bukan Rabbana lakal hamdu. Kalau wakaf sampai di situ tidak dibaca dunya Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Bacaannya itu ada 3. Ada yang pendek, paling pendek, ada yang menengah, pertengahan, dan ada yang panjang. Bagi yang terburu, yang terkekas, maka dia boleh membaca yang pendek. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sampai di situ sudah cukup. Bagi yang memang ingin sampai di situ, terburu waktu atau tergesa. Yang pertengahnya yang sering kita baca, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Jangan baca ba'du. Kalau berhenti harus dibaca ba'd. Kemudian jangan sampai tercengang kita. Barisnya itu ada juga dibaca terkadang dengan bacaan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Bahkan itu yang tercantum dalam hadis-hadis, dan boleh didammahkan, dirafa'kan. Boleh baca mil us-samawati wa mil ul-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Dalam kitab-kitab banyak ketemu dalam hadis-hadis mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd. Kenapa barisnya sampai situ dirubah-rubah? Barangkali tidak mungkin Nabi sampaikan, Nabi terangkan, karena tidak semua kita pelajarannya sudah sampai kepada nahwu saraf sampai di situ. Tapi cukup sementara antum ketahui kalau ada orang membaca mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'im ba'd, jangan salahkan. Yang perlu digarisbawahi, kalau ada orang mengamalkan atau beribadah atau membaca ucapan yang berbeda dengan apa yang kita lakukan dan kita ucapkan, jangan buru-buru mencap salah. Kami ulang, kalau ada orang berbeda melakukan suatu ibadah, suatu amalan, atau membaca satu ucapan lafaz berbeda dengan apa yang kita lakukan
atau kita baca, jangan buru-buru mencapnya atau memposisinya salah. Bisa jadi ilmu kita belum sampai ke situ, atau belum kita membaca, atau kita belum mengetahui, atau belum diberitahu kepada kita. Atau bisa jadi apa yang kita pakai selama ini salah, tidak tepat. Apa yang dibacanya, apa yang dilakukannya yang lebih tepat. Kita lebih-lebih antum masih murid, jangan sekali lagi jangan cepat pula memvonis. Abi dulu ketika masih muda-muda, masih semangat belajar, semangat membaca, semangat pergi ke rumah guru. Ketika usia 20-an dan sudah mulai mengajar. Ketika tahun 92 sudah mulai ngaji-ngaji halaqah, membentuk kajian-kajian bersambung. Semangat itu yang kadang-kadang lupa. Abi dan kawan-kawan langsung menyuding orang yang berbeda yang kita salah. Lupanya itu tidak benar. Taruhlah apa yang kita pelajari itu betul, benar, ada dalilnya, ada kitabnya, ada sumbernya, ada bacaannya. Tapi Nabi tidak sekali berbuat. Banyak kali beliau melakukan suatu amalan. Beliau berucap tidak hanya kepada sekelompok orang. Makanya jangan buru-buru. Lebih-lebih kalau yang dikaji itu, atau yang dipelajari itu, atau yang diceramahkan itu masalah hukum, masalah fikih. Ini ruangnya sangat luas ini. Makanya di pesantren-pesantren yang betul-betul mendalami, bertafakuh fiddin, mereka mempelajari mazahibul arba'ah minimal, atau mereka mempelajari bidayatul mujtahid, atau sekarang yang populer 45 jilid Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45 jilid besar. Itu semua dipapar, diurai panjang lebar. Ya, antum-antum yang ceramah atau yang hobi berpidato, jangan berhenti belajar. Membaca. Bertanya. Jangan sombong dan ujub, tidak mau mendengar. Ini penyakit yang paling berbahaya. Kami penceramah, karena sudah dipanggil orang ustaz, buya, dai kondang, mubalih muda, orang tidak mau leh. Dia tidak lagi mau mendengarkan orang. Mendengar ustaz lain tidak mau lagi. Ini penyakit ini. Karena dia merasa sudah hebat, ujub. Ya, binasihatkan dari guru ini kepada antum semua. Ini yang tidur ini. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti membaca, menyimak, mendengar. Tapi jangan belajar sendirian, nanti sesat. Orang yang belajar sendirian tanpa guru, setan kadang-kadang yang memalingkannya. Sahafi, jangan berada seperti itu. Al-ilmu bita'allub. Ilmu itu dipelajari. Tapi tidak orang belajar tanpa guru. Lebih baik mendengar, menyimakkan daripada membaca buku. Membaca buku itu ketika tidak ada guru yang mengajar, atau mengisi waktu kosong, atau menambah wawasan, menambah bahan bacaan. Tapi kalau ada guru, yang paling baik dengarkan guru. Jangan terjebak. Nabi punya kenalan-kenalan, dia asik saja membaca, tanpa mau bertanya, tanpa mau mendengar lagi, tanpa mau belajar. Fahim? Ini? Ada fahim? Terus, ini Ustaz Deno saja, mana Ustaz Deno? Tamat di Mesir dia. Tapi dia ikut duduk di sini, minimal menyemangati kita. Di belakang ada Ustaz Sahara, juga di Mesir.
Tapi duduk di sini, Abi nampak. Minimal untuk menyemangati antum, menyemangati kita, mensupport kita, memberikan gairah semangat kita untuk menghormati ilmu. Dia tidak boleh ujub. Habis sampai ini di hari guru ini. Karena habis sendiri semenjak tahun 92 sudah mulai ceramah. Bukan ceramah lepas, bukan berkuar-kuar, bukan berorasi. Karena Abi tidak ahli orasi. Abi bukan orator. Sampai sekarang belum berhenti. Rata-rata 3, 4, 5 kali dulu sampai 5 kali. 92, 93, sekarang 2023 sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? 60 tahun. 93, sekarang 2023, berapa tahun tuh? 30? Belum berhenti. Paling-paling berhenti ada sakit atau ada pekerjaan atau ada urusan lain, berhenti. Itu pun jarang berhenti, tetap merekam. Belum berhenti. Tapi tidak boleh berhenti belajar, menyimak, mendengar, atau bertanya. Karena ilmu kita tidak, otak kita kecil. Tanya sama teman, tidak berhenti. Abi juga tidak berhenti. Kadang bertanya, kadang berdialog, kadang membaca, tidak berhenti. Tidak boleh ujub. Termasuk ini bacaan yang kita baca ini. Barangkali antum sebagiannya baru tahu bacaannya. Selama ini mil'u. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Justru dalam hadis-hadis yang ketemu banyak mil'a. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Artinya tidak berbeda, tapi fungsinya berbeda. Nantilah kepada yang besar-besar barangkali bisa diterangkan. Kalau pada yang ini, pada Tuanku Malala ini tidak masuk nih. Dia tuh asik aja. Ada yang panjang. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du atau wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna lakal 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu bacaan terpanjang. Sebenarnya tidak panjang, juga tidak lama. Coba simak Abi baca. Coba lihat, jam berapa? Apakah cukup Abi semenit membacanya? Perhatikan. Bismillah. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Sampai semenit? Sampai setengah menit? Cuman terasa lama. Dia tidak lama. Terasa lama karena tidak dapat. Terasa lama karena kita tergesa. Ini 3 bacaannya. Paling pendek Rabbana lakal hamd. Yang pertengahan sampai wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Panjang. Sekarang kita terangkan sedikit. Mil'u. Orang terjemahkan bahasa kita mil'u, sepenuh. Sekarang ini bisa kita katakan masjid kita penuh. Walaupun masa banyak ruangannya. Walaupun ke atas tidak ada kita, tapi yang penuh. Penuh itu kadang-kadang maknanya hakiki, kadang-kadang maknanya maknawi majazi. Intinya apa? Kita ingin memuji Allah,
dengan puji-puji, puja-puja, sanjung-sanjung, sebanyak apapun. Ya, sebanyak apapun. Sehingga kita katakan, karena kita tidak mampu memuji Allah terus. Dan berapapun yang kita puji Allah, berapa lama pun, belum mencapai, belum seimbang dengan kepantasan, kepatusan Allah untuk dipuji. Baik nikmatnya dikasihnya kepada kita. Andaikan kita habiskan umur kita hanya untuk memuji Allah, maka itu pun masih belum cukup. Anta kama asnaita ala nafs, engkau sebagaimana engkau sanjung, engkau puji dirimu sendiri ya Allah. Maka kita katakan, kami ingin memujimu sebanyak-banyaknya Allah. Walaupun mencapai pujian itu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang engkau kehendaki. Kita ingin memuji Allah sebanyak itu, sepenuh itu, tidak mampu. Maka kita hanya cukup membaca, ya Allah, wahai Rabb kami, untukmu segala puji. Pujian yang sangat banyak. Pujian yang memenuhi semua langit. Pujian yang memenuhi semua bumi. Pujian yang memenuhi segala apa saja yang engkau kehendaki, selain daripada memenuhi langit dan bumi. Nanti bisa tertangkap maksudnya? Intinya begini, Allah itu Hamid. Apa itu Hamid? Maha terpuji. Hamid, Hamim ya dal Hamid, Maha terpuji. Dia pemilik segala puji, dan pujian itu hanya untuknya. Tidak ada yang patut, tidak ada yang pantas untuk dipuja-puji kecuali Allah. Berapapun pujian yang diucapkan oleh makhluk-makhluk, semua makhluk, namun belum lagi mencapai kemaha terpujian Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Berapapun pujian yang diaturkan, yang diucapkan oleh makhluk semuanya, belum lagi mencapai kemaha terpujian Allah. Dan berapapun kita habiskan waktu kita untuk memuji Allah, belum seberapa. Karena Allah itu maha terpuji atas segala-galanya. Maka kita baca saja, ya Allah, kami ingin memuji-Mu. Pujian yang sangat banyak, pujian yang memenuhi semua langit. Pujian yang memenuhi langit dan bumi. Pujian yang memenuhi apa saja yang kau kehendaki. Sepenuh mil'u, sepenuh ma syi'ta. Sepenuh ma syi'ta, apa saja yang engkau kehendaki. Mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Sepenuh apapun, sebanyak apapun sesuatu setelah itu. Ahlas sana wal majd, karena engkau lah pemilik sanjungan dan kemuliaan. Ahlas sana wal majd, engkau lah pemilik sanjungan dan kemuliaan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, itu yang paling pantas, yang paling patut diucapkan oleh seorang hamba. Tidak ada lagi yang paling patut, yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba melainkan memuji Allah atas segala-galanya. Wa kulluna lakal 'abdu. Kita semua, kami semua adalah hamba-Mu ya Allah. Itu panjangnya begitu. Nah, sekarang kita bikin kesimpulan. Karena suasananya sudah mulai redup ini. Laki-laki saja sudah sepertiga nih. Bola matanya sudah 3,5 watt. Nah, itu dia. Pertama, begitu pentingnya kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Semakin paham, semakin mengerti kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, makin besar pengaruhnya kepada kita yang baca. Bekas dan kesannya.
terutama dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita. Betapa banyak orang yang membaca, cuma dia tidak paham apa yang dibaca. Dia tidak mengerti maksud dan tujuan apa yang diucapkannya. Ambil contoh. Berdoa. Di tempat-tempat tertentu ada namanya angku doa. Hafal dia doa banyak-banyak. Bisa mencapai 1/4 jam. Jasa Indra bisa 1/4 jam panjangnya. Bisa ya, bisa. Hafal. Sekencang angin hafal. Tapi ingat, berdoa itu bukan menghafal doa dan bukan mengulang hafalan doa. Berdoa itu meminta, memohon, mengadu, curhat kepada Allah. Pikirkanlah, renungkanlah apa yang kita ucapkan. Kata kita sedang minta, kita sedang mengadu, kita sedang memohon, sedang curhat. Masa sekencang itu dia? Maka nikmati doa. Dan belum tentu orang yang hafal banyak doa dia mengerti apa yang dibacanya. Ya, berdoa bukan murajaah doa. Sama dengan berzikir. Berzikir bukan mencapai target, tapi berzikir untuk ingat kita kepada Allah dengan zikir yang kita ucapkan. Begitu juga bacaan salat. Bacaan salat bukan hanya hafal, dibaca-baca, diulang, tapi tidak mengerti, tidak paham. Tidak apa, pekasannya tidak ada. Pengaruhnya tidak ada. Apalagi dalam kehidupan kita tidak ada. Makanya bagaimanapun juga, Abi pribadi berusaha. Lelah tidak lelah, mendengarkan atau tidak mendengarkan antum, tidur apa tidak tidur, yang jelas Habib sudah menyampaikan. Tepat tidak tepat suasananya, itulah waktu yang ada bagi Habib. Karena saya berprinsip tidak akan berhenti mengajar. Karena itu yang bisa saya perbuat. Dan belum ada niat untuk berhenti mengajar. Diizinkan atau tidak diizinkan. Tidak diizinkan, saya akan cari tempat dan orang yang mau menerima pelajaran. Karena itu tinggi nilainya. Masuk sore ini, tidak peduli antum mengantuk, tidak mengantuk. Selelah apapun, sepenat apapun dari luar. Sempat ngajar juga. Karena di kurikulum kadang-kadang tidak ketemu. Ada di kurikulum Ustaz Jemadi? Kadang di pelajaran di lokal tidak ada. Tidak ketemu. Di Ustaz Rahman ada di lokal pelajaran seperti ini? Belum ada ya? Belum. Jadi apa yang tidak ada di lokal, di kelas, kita cari di luar. Kita baca, kita dengar, kita simak. Karena di kelas ruangnya terbatas, waktunya terbatas, kurikulumnya terbatas. Kapan lagi kita belajar? Nah, di sinilah waktunya, habis asar. Dan sebelum ditutup, nikmatilah setiap bacaan yang kita baca, setiap doa yang kita ucapkan, dan setiap zikir yang kita lantunkan. Dengan cara memahami apa yang kita mohonkan, apa yang kita lantunkan. Sehingga berkesan dia. Jangan makan sayur tanpa resep, tanpa garam, hambar dia. Tidur pun kalau tidak bermimpi, tidurnya hambar. Sayur tanpa garam, hambar. Salat misalnya, hambar saja. Kenapa hambar salat kita? Kadang-kadang tidak berbekas. Kadang-kadang bermain-main salat. Kadang mengganggu. Itu tadi. Kita belum lagi menikmatinya. Belum menikmati rasanya kita bermohon, berdoa kepada Allah. Bercurhat, mengadu. Bayangkan salat itu kan dialog itu. Ini walaupun agak kurang-kurang menangkap, tapi bisa pakai juga. Belajarlah itu, nanti suatu saat antum akan paham dan mengerti. Kalau paham bacaan salat, gerakan salat, kaifiah salat, adab salat, dan apa yang kita baca, akan terasa salat itu menjadi suatu mengasyikkan, menyenangkan.
Orang mau berlama-lama. Bukan doa setelah salatnya yang panjang, salatnya yang panjang. Ada orang yang doa setelah salatnya panjang, tapi salatnya pendek. Lebih utama kita berdoa dalam salat. Itu yang disampaikan sore hari ini, sampai kepada tidak, sampai tidak. Mudah-mudahan bermanfaat, karena hari Senin insyaallah kita ujian tahfiz ya. Sudah selesai ya? Sudah mulai. Hari ini mulai. Ini mengganggu nih, enggak? Oh, siang. Karena kita dalam suasana ujian, bukan berarti kita berhenti menerima pelajaran dan mendengarkan ilmu, enggak. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Abidasa main-main olahraga dikurangi intensitasnya, supaya nanti jangan mengantuk seperti ini. Ini mengantuk semuanya nih. Entah apa nih. Penyebab mengantuk itu 3. Nanti penyebab mengantuk itu 3. Yang pertama, makan banyak. Makan enak dan banyak, itu orangnya mau mengantuk. Yang kedua, orang yang kurang gerak atau kelebihan gerak, penat. Kalau kelebihan gerak, letih, penat. Kalau kurang gerak, malas. Yang ketiga, penyebabnya orang yang memang tidak ada semangat, tidak ada motivasi, tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, sehingga dia kurang semangat, tidak fokus, tidak perhatian, akhirnya ngambang, kemudian tertidur dia. Yang keempat, urat sarafnya kena, urat saraf tidurnya kena itu. Sebentar duduk dia sudah lalu, sebentar duduk sudah lalu, sebentar kena urat sarafnya, talinya kena itu. Barangkali perlu diperiksa. Baru saja duduk sudah lalu dia, kena dia. Yang kelima, karena antum memang malam-malam masih berkeliaran. Lebih-lebih ini yang jantan-jantan yang gatal ini masih berkeliaran malam. Ini di antara lain penyebab mengantuk. Sampai waktu belajar pun tidur. Saking asyiknya tidur, dibangunkan malahan susah membangunkannya. Ini. Sekian saja, biar saja, jangan-jangan. Biarlah dia menikmati tidurnya daripada dia mengganggu. Bahwa orang tidur itu kalau dibangunkan kadang-kadang mengganggu juga. Diakhiri dengan doa kafarah majelis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.